Selanjutnya adalah transaksi retur penjualan. Pada menu utama, klik modul penjualan, lalu klik bagian retur penjualan. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan dokumen transaksi ke-29. Nama pelanggan diisi dengan alif komputer sebagai pelanggan yang meretur barang dagang yang telah ia beli. Nomor faktur dan tanggal faktur diisi sesuai dengan yang berada pada dokumen transaksi. Jika dilihat pada jendela bagian kanan atas, terdapat 3 opsi yang dapat kita centang, yaitu invoice yang dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi retur penjualan secara kredit. Jasa dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi jasa, dan tunai dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi retur penjualan tunai. Dalam kasus ini yang dicentang adalah invoice, karena transaksi tersebut merupakan transaksi retur penjualan secara kredit. Kolom nomor barang diisi dengan kode akun barang dagang yang diretur, dan untuk kolom deskripsi barang akan terisi otomatis jika kita telah mengisi kolom nomor barang. Kolom diretur diisi dengan kuantitas barang dagang yang diretur, dan kolom harga diisi dengan harga satuan barang dagang yang diretur, serta kolom total yang akan terisi otomatis jika kolom harga telah kita isi. Dan pastikan juga bahwa kolom pajak terisi dengan VAT atau PPN. Bagian tanggal pengiriman di bagian kiri bawah diisi sesuai dengan tanggal faktur. Dan pada bagian kredit atau memo, pada bagian kiri bawah diisi dengan transaksi yang mana yang retur tersebut terjadi. Pastikan kolom saldo terhutang pada bagian kanan bawah sudah sesuai dengan yang ada pada dokumen transaksi. Dan jika semuanya sudah dirasa benar, maka klik rekam. Yaitu transaksi pembelian. Pada menu utama, klik modul pembelian, lalu klik bagian penerimaan barang. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan dokumen transaksi keempat. Nama pelanggan diisi dengan PT Komputer City sebagai pemasok yang kita tempati membeli barang dagang. Nomor faktur dan tanggal faktur diisi sesuai dengan yang berada pada dokumen transaksi. Jika dilihat pada jendela bagian kanan atas, terdapat 3 opsi, yaitu yang pertama invoice, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian kredit. Kedua ada jasa, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi jasa. Dan yang terakhir ada tunai, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian tunai. Dalam kasus ini, yang dicentang adalah invoice karena pembelian tersebut merupakan transaksi pembelian secara kredit. Kolom nomor barang diisi dengan kode akun barang dagang yang dibeli. Untuk kolom deskripsi, barang akan terisi otomatis jika telah mengisi kolom nomor barang. Kolom diterima diisi dengan kuantitas barang yang dibeli. Kolom harga diisi dengan harga satuan barang yang dibeli dan kolom total akan otomatis terisi. Pastikan kolom pajak terisi dengan VAT dan PPN. Pada bagian tanggal pengiriman di bagian kiri bawah diisi sesuai dengan tanggal faktur. Jika terdapat uang muka, maka bagian dibayar atau uang muka diisi sesuai dengan jumlah uang muka yang dibayar disertai dengan pajaknya. Pastikan juga kolom term pembayaran sudah sesuai dan termin yang digunakan. Pastikan kolom saldo terhutang sudah sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Jika dirasa sudah benar, klik rekam. Transaksi retur pembelian. Pada menu utama, klik modul pembelian, lalu klik bagian retur pembelian. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan dokumen transaksi ke-24. Nama pelanggan diisi dengan PT Komputer City sebagai pemasok yang direturkan barang dagang. Nomor faktur dan tanggal faktur diisi sesuai dengan yang berada pada dokumen transaksi. Jika dilihat pada jendela bagian kanan atas terdapat 3 opsi, yaitu invoice, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi retur pembelian kredit. Jasa, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi jasa. Dan yang terakhir ada tunai, dicentang apabila transaksi tersebut merupakan transaksi retur pembelian tunai. Dalam kasus ini, yang dicentang adalah invoice karena transaksi tersebut merupakan transaksi retur penjualan secara kredit. Kolom nomor
barang diisi dengan kode akun barang yang diretur. Untuk kolom deskripsi, barang akan terisi otomatis jika telah mengisi kolom nomor barang. Kolom diretur diisi dengan kuantitas barang dagang yang diretur. Kolom harga diisi dengan harga satuan barang yang diretur dan kolom total akan otomatis terisi. Pastikan kolom pajak terisi dengan VAT atau PPN. Pada bagian tanggal pengiriman di bagian kiri bawah diisi sesuai dengan tanggal faktur. Pada bagian kredit atau memo diisi dengan transaksi yang mana retur tersebut terjadi. Pastikan kolom saldo terhutang sudah sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Jika dirasa sudah benar, klik rekam. Transaksi pembayaran hutang. Pada menu utama, klik modul pembelian dan pilih pembayaran hutang usaha. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan transaksi ke-7. Pastikan bahwa akun kas diisi dengan akun cash in bank. Bagian dari diisi dengan PT Computer City sebagai pemasok yang dibayarkan utangnya. Bagian ref no diisi dengan nomor bukti transaksi dan bagian tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran hutang usaha tersebut. Bagian sebesar diisi dengan nominal uang yang diterima dari pelunasan piutang tersebut. Pada kolom nomor invoice diisi dengan cara mengklik 2 kali kolom tersebut dan pilih transaksi mana yang akan dibayar piutangnya. Pada kasus ini adalah transaksi 25 November 2010. Jika sudah, maka kolom yang lain akan ikut terisi. Jika dirasa sudah benar, maka klik rekam. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan kas lain piutang. Pada menu utama, klik modul kas dan bank dan pilih kas masuk. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan transaksi kedua. Pastikan bahwa akun kas diisi dengan akun cash in bank. Bagian dari diisi dengan Andi Gusti sebagai karyawan yang melakukan pembayaran piutangnya. Pada bagian referensi number diisi dengan nomor bukti transaksi dan bagian tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran piutang karyawan tersebut. Pada bagian sebesar diisi dengan nominal uang yang diterima dari pelunasan piutang tersebut. Bagian memo diisi dengan keterangan dokumen transaksi, yaitu pelunasan piutang karyawan. Pada kolom kode, pilih nomor akun yang berpengaruh akibat transaksi tersebut. Dalam kasus ini, akun yang berpengaruh adalah akun piutang karyawan atau employee receivable. Jika sudah, maka kolom yang lain akan ikut terisi. Kolom nilai diisi dengan nominal uang yang diterima. Jika dirasa sudah benar, maka langkah terakhir adalah klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi pengeluaran kas selain hutang. Pada menu utama, klik modul kas dan bank dan pilih kas keluar. Pada kasus PT Loka, kita akan menggunakan transaksi pertama. Pastikan bahwa akun kas diisi dengan akun cash in bank. Bagian dari diisi dengan kartu kas keluar sebagai karyawan yang melakukan pembayaran piutangnya. Untuk membuatnya, caranya adalah yang pertama, klik tanda mouse yang ada di samping bagian dari, lalu pilih baru. Bagian ID diisi dengan kasir kas. Bagian perusahaan diisi dengan PT Loka Komputer. Selanjutnya, pada bagian tipe diisi dengan others. Bagian jenis diisi dengan personal. Kemudian apabila telah selesai, klik rekam. Bagian referensi number diisi dengan nomor bukti transaksi dan bagian tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran gaji karyawan tersebut. Bagian sebesar diisi dengan nominal uang yang dibayar. Bagian memo diisi dengan keterangan dokumen transaksi, yaitu pembayaran gaji karyawan. Pada kolom kode, pilih nomor akun yang berpengaruh akibat transaksi tersebut. Dalam kasus ini, akun yang berpengaruh adalah akun beban gaji karyawan atau Wage and Salaries Expense dan utang pajak penghasilan atau Income Tax Payable. Jika sudah, maka kolom yang lain akan ikut terisi. Kolom nilai diisi dengan nominal uang yang dibayar.
Jika dirasa sudah benar, maka langkah terakhir adalah klik rekam.